Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kalian semuanya? Ibu harap kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Tapi walaupun kita belajar melalui online, insya Allah kita akan tetap dekat. Anak-anak, pada kali ini Ibu akan mengajarkan tentang materi sejarah kebudayaan Islam adalah perkembangan Islam di Indonesia. Proses masuknya Islam di Indonesia. Sebelum agama Islam datang, bangsa Indonesia sudah mempunyai bermacam-macam agama dan juga kepercayaan. Agama Hindu, Buddha, dan juga kepercayaannya adalah animisme dan dinamisme. Nah, agama dan kepercayaan tersebut sudah kuat mengakar di dalam hati sanubari para penganut di masyarakat Indonesia. Jadi kalau misalnya ada paham baru atau agama baru masuk ke Indonesia, itu tidak akan mudah, ya. Akan sulit dan tidak mudah dan akan mengalami kesulitan. Tetapi berkat keuletan, kegigihan, dan juga kesabaran dan ketabahan dari para penyebar agama Islam, maka agama Islam dapat masuk dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, agama Islam ini mula-mula berkembang di Mekah dan Madinah. Kemudian berkembang ke seluruh Timur Tengah, Eropa Selatan, dan ke wilayah timur hingga ke Indonesia. Nah, menurut keterangan sejarah bahwa mulanya Islam ini dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, yang kemudian diikuti oleh orang-orang para pedagang dari Arab dan Persia. Dan umumnya para pedagang tersebut, baik itu Gujarat maupun dari Arab Persia, mereka itu adalah memeluk agama Islam. Mereka datang ke Indonesia itu selain berdagang, juga memiliki misi, yaitu untuk menyebarkan Islam, yaitu menyebarkan Islam di tempat-tempat di mana mereka itu berlabuh. Dalam sebuah sejarah dijelaskan mengenai jalur masuknya Islam ke Indonesia. Nah, ada dua, satu jalur utara, dua jalur selatan. Yang termasuk kepada jalur utara yaitu dimulai dari Arab, yaitu Mekah, Madinah, kemudian Damaskus, kemudian Baghdad, kemudian ke Gujarat, kemudian Sri Lanka, dan sampailah ke Indonesia. Sedangkan jalur selatan yaitu dimulai dari Arab, yaitu tepatnya Mekah, Madinah, kemudian ke Yaman, kemudian ke Gujarat, kemudian ke Sri Lanka, dan akhirnya sampailah ke Indonesia. Masuknya agama Islam di Indonesia sampai sekarang tidak diketahui kapan tepatnya. Tetapi dari kalangan para ahli sejarah ada yang berbeda pendapat mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad 7 Masehi atau 1 Hijriah, di mana Islam itu dibawa langsung oleh para saudagar dan mubalik dari yang berasal dari bangsa Arab dan Persia. Adapun dasarnya
bahwa Islam itu masuk ke Indonesia abad 7 dibawa oleh para pedagang dari Arab dan Persia ini adalah berdasarkan catatan pendeta Buddha Cina bernama Asing. Ketika beliau itu melakukan perjalanan ke Kanton menuju India, beliau singgah dulu di Boga. Kalau Boga itu yaitu tepatnya di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, beliau Asing ini mengatakan bahwa di Sumatera Barat waktu itu telah terdapat perkampungan Arab Persia yang dikenal dengan nama Tasih, dan ada perkampungan bangsa Melayu yang dikenal dengan nama Pose. Pendapat yang kedua adalah Islam masuk Indonesia pada abad 11 Masehi atau bertepat dengan 5 Hijriah, di mana Islam itu dibawa oleh para saudagar dan mubalik dari Arab Persia. Adapun dasarnya bahwa Islam masuk ke Indonesia abad 11 dibawa oleh para pedagang Arab Persia ini, yaitu dengan ditemukannya berupa batu nisan kuburan Fatimah binti Maimun, di mana pada batu nisan kuburan Fatimah binti Maimun itu terdapat kaligrafi Arab jenis Hupi yang bercorak Timur Tengah. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 Masehi. Adapun dasarnya bahwa Islam masuk ke Indonesia abad 13 ini adalah dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Adapun dasarnya yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Indonesia abad 13 dibawa oleh para pedagang Gujarat, India ini adalah dengan ditemukannya berupa batu nisan pada makam Raja Malikul Saleh, di mana Raja Malikul Saleh ini adalah merupakan raja dari kerajaan Samudra Pasai. Faktor-faktor yang mendukung penyebaran Islam itu cepat berkembang di Indonesia diantaranya: 1. ajaran agama Islam itu sederhana, mudah dimengerti dan diterima. Yang kedua, syarat untuk masuk Islam itu sangat mudah, yaitu cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka secara resmi sudah menjadi pemeluk agama Islam. Yang ketiga, di dalam Islam itu tidak mengajarkan sistem kelas-kelas atau kasta. Nah, di dalam masyarakat Hindu itu terdapat kelompok masyarakat yang didasarkan kepada kasta, yang mana kasta-kastanya itu adalah kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Sudra, kasta Waisya. Kasta Brahmana itu berasal dari para raja, para bangsawan. Kasta Ksatria adalah seperti tentara. Kemudian kasta Sudra yaitu dari pedagang, kelompok dagang, sedangkan kasta Waisya berasal dari kelompok rakyat jelata. Nah, masing-masing di dalam masyarakat Hindu, kasta-kasta tersebut memiliki derajat dan kedudukannya kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok masyarakat kasta Sudra dan Waisya. Jadi sekali lagi bahwa kelompok masyarakat di dalam masyarakat Hindu itu memiliki kedudukannya masing-masing, di mana kelompok masyarakat kasta Brahmana dan Ksatria ini memiliki derajat dan kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok masyarakat kasta Sudra dan Waisya.
Makanya ketika Islam datang, mereka sangat antusias menerima ajaran Islam karena di dalam Islam itu tidak mengajarkan adanya kasta. Yang selanjutnya adalah faktor penyebaran Islam cepat berkembang di Indonesia adalah karena upacara-upacara keagamaan di Indonesia di dalam Islam itu sangat sederhana dan mudah dilaksanakan. Kemudian Islam disebarkan di Indonesia itu tanpa kekerasan, tapi dilakukan secara damai dengan media melalui kesenian. Kemudian faktor lainnya adalah karena masyarakat Indonesia itu memiliki ciri khas yaitu ramah tamah, sehingga membuka peluang bagi para pedagang itu dapat berhubungan erat dengan masyarakat bangsa Indonesia.